Nunun yang awalnya percaya lantaran Vicky berjanji akan mengembalikan dana itu setelah 3 hari peminjaman. Namun sampai saat ini uang itu belum juga dikembalikan. Tengah menjadi sorotan pasca dituduh menilep uang senilai 700 juta rupiah milik Nunun Lusida, Vicky Prasetyo hingga kini belum juga buka suara. Seminggu bergulir pasca Nunun speak up terkait tuduhan tersebut, di akun media sosialnya, sang gladiator cinta itu malah asik melakukan berbagai aktivitasnya. Seperti kemarin, tanpa beban, Vicky menggelar buka puasa bersama di gerai usaha kopi miliknya. Alhamdulillah guys, di Kopi Revolusi Bekasi dan semuanya guys, ada juga takjil-takjilnya dan free takjil. Nunun yang awalnya percaya lantaran Vicky berjanji akan mengembalikan dana itu setelah 3 hari peminjaman. Namun sampai saat ini uang itu belum juga dikembalikan. Perkara ini juga sudah masuk ke proses hukum. Sebagai terduga korban, Nunun melaporkan Vicky ke Polres Cimahi lewat sejumlah bukti. Sampai saat ini uang belum dikembalikan. Akhirnya saya bersama kuasa hukum mengirimkan somasi peringatan juga dan ingin segera menyelesaikan secara keluargaan. Namun Vicky Prasetyo tidak berpikiran baik. Nama Vicky Prasetyo mendadak tenar setelah menipu pedangdut Zaskia Gotik lewat pertunangannya pada tahun 2013 silam. Nama Vicky kemudian makin melambung di jagat hiburan tanah air dan berhasil membangun berbagai bisnis usaha di bidang kuliner. Tentunya tak dipungkiri, secara finansial kehidupan Vicky kini tergolong mapan. Iya pemirsa, saat ini sudah ada di outlet ayam panggang Mami Nungki, Nunung dan Vicky. Alhamdulillah ini ada kabar baik, kita belum grand opening aja. Ya udah ada tawaran 10 outlet untuk buka ini. Dugaan penipuan yang dilayangkan Nunun Lusida rupanya tak membuat Vicky Prasetyo kapok berurusan dengan hukum. Sederet status terpidana kasus hukum tak sedikit yang melekat pada namanya. Tahun 2013, Vicky pernah divonis 18 bulan penjara lantaran kasus pemalsuan surat tanah senilai 1 miliar rupiah. Dan yang terakhir, Vicky Prasetyo harus kembali mendekam di penjara atas kasus yang dilaporkan Angel Elga atas dugaan pencemaran nama baik karena penggerebekan yang dilakukan pada 2018 lalu. Sambil saya mau minta maaf serius, saya mau minta maaf dari hati kecil saya, dari Zaskia, Angel Elga, Kalina. Wah banyak banget lah yang ujungnya A aja banyak ya, belum yang nama-nama lain ya. Saya minta maaf banget. Sebagai single parent, lu nggak boleh asal-asal ketika lu milih pasangan, apalagi melibatkan anak perempuan lu. Jelang hari pernikahannya yang kabarnya akan digelar tahun ini, Jennifer Koppen justru dihadapkan banyak ujian. Sebelumnya Jen dituding melakukan kekerasan terhadap teman wanitanya. Kini ada saja masalah lagi. Jen mendapat sorotan tajam dari netizen tentang pola asuh pada putrinya Kamari. Pasalnya ganti pampers Kamari seharusnya dilakukan oleh Jen sebagai ibunya, bukan oleh Justin Hapner atau Jusa yang hanya kekasih dari Jen. Minta ganti pampers sama Jusa. I don't want. Take the baby. Come. Change pampers. You want mama or Jutra to do it? Bahkan selebgram Tengku Zanzabella mengkritik pedas pola asuh Jen yang dianggap tak lazim hingga harus meminta Jusa mengurus Kamari. Kalaupun Jen telah menikah dengan Jusa, ia tetap harus protek privasi Kamari dengan ayah sambungnya. Alih-alih ingin tunjukkan kasih sayang dan kedekatannya bersama Jusa, Jen dianggap kelewat batas. Pantas nggak anak perempuan disuruh ganti pampersnya kepada orang yang bahkan bukan suami emaknya gitu loh, maksud gue. Ini bukan karena dia sayang banget, salah ya. Lu nggak boleh begitu sebagai single parent, lu nggak boleh asal-asal ketika lu milih pasangan, apalagi melibatkan anak perempuan lu.
Gak dipungkiri, Jusa dan Kamari gak ubahnya, udah seperti bapak dan anak. Kedekatan Jusa membuat Kamari tak bisa jauh darinya. Bocah 2 tahun itu sangat penurut. Kalau sudah ketemu Jusa, bahkan Jusa jadi rebutan antara Kamari dan Jen. Sempat diisukan putus, Sule mendadak kembali mengunggah momen kebersamaannya bareng kekasihnya Santika Fauzia di akun TikTok miliknya. Unggahan Sule ini pun langsung viral dan menjadi tanda tanya besar bagi netizen jika belakangan ini mereka memang putus atau tidak. Video lucu yang memperlihatkan kemesraan mereka pun langsung digeruduk netizen. Apakah unggahan ini menjadi pertanda bila Sule memang sudah serius dengan Santika? Ada bete-bete sedikit, ya udah, aku harus tetap berjuang. Nah mungkin saking dia kasihan sama saya gitu. Karena saya terus gitu ya, kamu nggak mau ya aku hanya sesedihan lah gitu. Dari situ ya sampai sekarang. Jadi orang-orang mah taunya ketika kita upload video mungkin di situ perkenalan kita, padahal mau udah panjang banget. Kita kan selama ini juga saling support kok itu. Yang goreng jelek itu kan oknum-oknum netizen biasanya. Fokus kerjalah dulu lah. Kalau untuk masalah jodoh itu kan ya udah ngalir aja lah. Tapi namanya juga netizen. Ada yang ikut bahagia, tapi tak sedikit pula yang nyinyir. Momen manis ini juga pamer julitan jika Santika mau berhubungan dengan Sule karena ada sesuatu. Mengingat usianya terpaut 18 tahun lebih muda. Bahkan ada netizen yang menyentil, jika hubungan Sule berlanjut, maka akan kembali menjadi tragedi kisruh dengan anak-anaknya. Dan menyebut Sule lebih baik rujuk dengan Natalie Holscher. Aku bodo amat ya kalian mau komen, oh Sule bucin, Sule apa, terserah. Ya kebahagiaan itu guys susah dicari guys. Dan aku ada sedikit mendapatkan kebahagiaan. Oh sedikit. Nah, kayak hal seperti ini guys. Yang terpenting bikin kita percaya satu sama lain guys. Setelah sukses dengan program Bayi Tabung yang menghadirkan putra kedua mereka Urwah Muhammad Syaki, Irwansyah dan Saskia Sungkar mengungkapkan mereka masih memiliki simpanan embrio dalam program kehamilan anak kedua lalu. Riwayat hewan yang dulu kan itu kan perlu dikaji lagi gitu. Alhamdulillah sih semuanya dikasih kelancaran dan ya pas tahu hamil lagi ya pasti sama lah senengnya kayak mereka. Kita masih punya satu embrio. Masih ada. Baik. Saskia dan Irwansyah masih memiliki cadangan embrio yang siap untuk ditanam di masa depan. Meski menyimpan embrio cadangan, Saskia sendiri mengaku ingin fokus mengurus ketiga anaknya terlebih dahulu. Namun ibu 3 anak ini masih merahasiakan kapan proses transfer embrio tersebut akan dilakukan. Kalau aku memang harus sign IF ya, waktu aku udah cerita karena saluran tubuh kan udah diangkat dengan dulu dan jadi memang harus melalui proses aja itu belum bisa hamil. Cuman kalau yang penangkalan jaraknya sampai 5 tahun sebenarnya kayak kesiapan aja sih. Kayak mikir untuk memulai itu pengen gitu, tapi buat memulai itu emang harus, tapi udah semua takdir Allah ya, tiba-tiba dipertemukan dengan Humaira, sudah kepikiran mau nyusuin Humaira kan gitu, jadi ada kayak ada triggernya gitu, ayo deh harus program langsung. Bocorannya ada, dan nanti kapan ditanam itu